Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di channel Yon Historia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang episode 231 anime Boruto. Episode kali ini berfokus pada salah satu karakter wanita di anime Boruto. Karakter tersebut adalah Tsubaki Kurogane. Tsubaki merupakan seorang samurai yang berasal dari negara besi. Saat ini, Tsubaki tergabung dalam tim 15 bersama dengan Wasabi dan Namida. Sebelumnya, tim ini dipimpin oleh Hanabi Hyuga. Namun setelah Wasabi berhasil dipromosikan menjadi Chunin, posisi kapten diserahkan pada Wasabi. Tsubaki merupakan murid yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di desa Konoha. Kedatangannya di Konoha menggantikan kakek Sumire yang memutuskan untuk melanjutkan karirnya pada bidang sains bersama dengan Katasuke Sensei. Pada ujian Chunin terbaru, ia sebenarnya berhasil mencapai tahap akhir ujian. Namun ia dikalahkan oleh Denki dalam pertarungan 1 lawan 1. Walaupun begitu, kemampuannya dalam bertarung tidak diragukan lagi. Episode 231 kali ini berjudul Pedang yang Berkarat. Cerita diawali dengan kilas balik dari Tsubaki Kurogane. Dalam kilas balik tersebut, terlihat Tsubaki sedang berlatih tanding dengan seniornya. Mereka sama-sama murid dari Mifune, yang merupakan pemimpin dari negara besi era Perang Dunia Shinobi keempat. Dalam latih tanding tersebut, Tsubaki kalah dari seniornya. Senior dari Tsubaki bernama Sazanka. Bisa dibilang ia adalah seorang murid yang jenius, di mana ia tidak terbiasa dengan kegagalan. Walaupun kalah, Tsubaki tidak menyerah begitu saja. Tsubaki meminta agar latihan mereka diteruskan. Namun, Sazanka menyarankan untuk menyudahi saja latihan tersebut, dikarenakan Tsubaki yang sudah terlihat sangat kelelahan. Tak lupa, Sazanka juga memberi kata-kata motivasi kepada Tsubaki agar dirinya bisa menjadi lebih kuat nantinya. Cerita lalu kembali ke timeline saat ini, di mana Tsubaki terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, Tsubaki bersama dengan Wasabi dan Namida menyelidiki kasus yang berkaitan dengan misi mereka kali ini. Setelah meminta keterangan korban dan menyelidiki tempat kejadian, Tsubaki menemukan bukti bahwa ia mengenal pelaku perampokan yang tidak segan-segan melukai targetnya. Bukti yang sangat jelas adalah potongan bambu yang bila diletakkan lagi di tempatnya akan menyatu kembali. Itu merupakan sisa tebasan dari Sazanka, yakni seniornya dulu di negara besi. Kilas balik kembali terjadi. Kali ini, Tsubaki di masa lalu merasa kesal karena kemampuan Sazanka begitu hebat. Jika hal ini terus berlanjut, maka pedang legendaris yang bernama Kurosawa akan menjadi milik Sazanka. Tentunya, pedang ini akan diwariskan pada murid terbaik di Akademi Samurai. Penentuan murid terbaik akan dilihat dari turnamen. Pemenang dari turnamen tersebut akan mewarisi pedang Kurosawa setelah Mifune pensiun dari jabatannya. Usut punya usut, ternyata Sazanka pertama kali melihat pedang Kurosawa saat dirinya masih kecil. Saat itu, ia melihat Mifune yang sedang mencoba pedang barunya. Ia terpesona akan bunyi tebasan pedang tersebut, bau jerami yang tertebas, dan kilauan cahaya dari pedang Kurosawa. Semenjak saat itu, ia bertekad suatu saat nanti akan memiliki pedang tersebut. Tsubaki juga mengakui bahwa Sazanka adalah orang yang layak memiliki Kurosawa setelah Mifune. Setelah melakukan penyelidikan pada hari itu, sore harinya, tim 15 melakukan rapat sederhana di tempat nongkrong biasa mereka, yakni restoran burger. Mereka membahas tentang rencana penyelesaian misi kali ini. Di sana, Tsubaki juga mengungkapkan bahwa pelaku dari penyerangan yang menyerang para pedagang kemungkinan besar adalah senior dari Tsubaki sendiri. Selain hal itu, Tsubaki mengungkapkan bahwa di negara besi, Sazanka disebut juga reinkarnasi dari Mifune, karena kemampuan berpedangnya yang kuat. Namun suatu ketika, dia bukan menekuni jalan berpedang, melainkan hanya haus akan kekuatan. Pada akhirnya, ia berusaha untuk mencuri pedang Kurosawa. Namun, saat tiba di tempat, ia menyerang saudara seperguruannya dan melarikan diri entah kemana. Setelah itu, Wasabi bertanya kepada Tsubaki, apakah ia bisa melawan seniornya tersebut jika dalam misi ini mereka bertemu. Tsubaki lalu menjawab bahwa hal tersebut tidak masalah. Pada malam harinya, Tsubaki berlatih ilmu pedang sendiri. Dan keesokan harinya, tim 15 kembali berangkat melanjutkan misi mereka. Untuk memancing para perampok keluar, Wasabi menyamar sebagai pengembara. Setelah para perampok keluar, Namida menyerangnya dengan jutsu suara yang ia kuasai. Para perampok itu dengan mudah kalah dari tim 15. Namun, seseorang lalu muncul.
yang tidak lain orang itu adalah Sazanka. Melihat Sazanka ada di sana, Tsubaki menjadi sedikit takut. Dengan cepat, Sazanka menyerang Tsubaki dengan teknik berpedangnya. Namun, Tsubaki hanya bisa menghindar dan tidak bisa menghunuskan pedangnya. Hasilnya, Tsubaki mendapatkan luka gores. Tapi setelah itu, Tsubaki seakan tidak mampu bergerak lagi. Wasabi selaku kapten tim 15 memutuskan untuk mundur sementara. Karena keadaan tidak menguntungkan bagi mereka, Wasabi pun menggendong Tsubaki dan pergi dari arena pertempuran. Ketika sudah aman dari para perampok, Wasabi lalu mengobati luka yang diterima oleh Tsubaki. Di sana juga, Tsubaki meminta agar ia dikeluarkan dari misi. Hal ini karena Tsubaki merasa bahwa ia tidak bisa menghadapi Sazanka. Tsubaki berkata bahwa yang menyebabkan Sazanka menjadi seperti itu adalah dirinya. Kembali pada kilas balik saat turnamen pedang di negara besi. Saat itu adalah pertandingan final antara Sazanka melawan Tsubaki. Sama seperti latih tanding yang terjadi sebelumnya, Sazanka masih terlalu kuat bagi Tsubaki. Sazanka meminta Tsubaki untuk menyerah, karena ia tidak ingin menyakiti Tsubaki lebih dari itu. Namun Tsubaki tidak menyerah begitu saja. Ia masih kuat berdiri, walaupun terlihat bahwa ia sudah kelelahan. Sazanka lalu mengambil inisiatif untuk mengakhiri pertandingan. Ia lalu mengambil ancang-ancang dan menyerang Tsubaki dengan teknik pamungkasnya. Tanpa disangka, Tsubaki secara tidak sengaja berhasil menghindar dari serangan tersebut. Ia lalu berbalik menyerang Sazanka dan berhasil mengalahkannya. Walau sudah menang, Tsubaki tidak menyangka akan hal yang telah terjadi. Sementara itu, Sazanka terlihat sangat terkejut dan frustrasi karena kekalahan yang ia alami. Karena sebelumnya, Sazanka adalah orang yang tidak terbiasa untuk gagal. Dengan hasil itu, Sazanka tidak bisa mewarisi pedang Kurosawa. Semenjak saat itu, kepribadian Sazanka berubah. Ia sepertinya tidak bisa menerima kekalahan dari Tsubaki. Oleh sebab itu, ia berusaha mencuri pedang Kurosawa dan akhirnya melarikan diri entah kemana. Walaupun saat turnamen Tsubaki berhasil mengalahkan Sazanka, namun kemampuannya Tsubaki masih jauh di bawah Sazanka. Oleh sebab itu, saat ini Tsubaki masih takut jika harus berhadapan dengan Sazanka. Tsubaki yang tadi meminta mundur dari misi tidak diperbolehkan oleh Wasabi. Wasabi menyuruh Tsubaki untuk membuktikan bahwa dirinya memang bisa menang melawan Sazanka. Oleh sebab itu, Wasabi dan Namida akan membantunya untuk menghadapi Sazanka dan menyelesaikan misi bersama. Tim 15 lalu kembali untuk mencari para perampok yang mereka hadapi tadi. Wasabi dan Namida kembali melawan para Kroco dan Tsubaki melawan Sazanka. Pertarungan antara Tsubaki melawan Sazanka pun terjadi. Keduanya bertarung dengan sangat sengit. Tsubaki sangat kesulitan mencari celah kelemahan Sazanka. Ia lalu menggunakan jurus pedang andalannya yaitu Hiken Fusetsu-giri. Namun Sazanka mampu bertahan dari serangan itu. Sazanka berbalik menekan Tsubaki hingga membuatnya terpojok. Setelah itu, mereka saling adu argumen. Dan pada salah satu kalimat yang diucapkan oleh Tsubaki, bahwa pedang Sazanka sudah berkarat karena darah. Setelah itu, mereka saling beradu serangan terakhir. Pada serangan tersebut, Tsubaki berhasil menang melawan Sazanka. Dengan tumbangnya Sazanka, berarti misi tim 15 kali ini berhasil. Mereka lalu kembali ke desa Konoha dan cerita pun selesai. Itulah pembahasan mengenai Boruto episode 231 kali ini. Jika ada yang salah dalam pembahasan ini, silakan koreksi di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.